Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian di subuh hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam al-Qawm di kitab insyaallah melanjutkan syarah Alfiyah Ibnu Malik. Masuk di bait yang ke-900, pembahasan tentang al-imalah. Hah? Al-imalah, Pak. Ya, imalah itu fathah condong ke kasroh, jadi e gitu kan. Kalau alif condong ke iya. Al-Malik itu. Di dalam eh, kiroat kita ya, di kiroat Quran, Hafiz an Asim itu kan dia hanya ada yang salah yang majreha, Bismillahirrahmanirrahim, majreha. Kan tulisannya majroha tapi diimalahkan, condongkan kepada ya menjadi majreha. Ya, nah di qiraat lain tuh ada yang banyak imalahnya ya seperti wadduhe, walaili idza saji. Jadi dalam ilmu nahu juga ada pembahasannya. Ya, ada pembahasannya imalah ini. Ya, dan juga ada syarat-syaratnya. Dan di sini imalah di sini hukumnya boleh ya, jadi tidak harus. Jadi kalau memenuhi syarat-syarat bolehnya imalah ya dimiringkan gitu ya, itu maka boleh ya memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syaratnya maka tidak boleh. Al aliful mubdal min ya fi torof amil kadal waki min mulia kholaf duna mazidin au sududin walima talihi hatta nisi malha adima. Ya, gimana Pak Imran? Alfiah bukan tulisan, bukan ya? Alfiah, Alfiah. Alfiah ya, ya, ya. Dari satu dulu. Ya, bait 900 ya, imalah. Ya. Ya, jadi ini syarat-syaratnya ya. Jadi kapan boleh diimalahkan ya. Misalnya di sini dikatakan alif yang mengganti dari iya. Ya kan fitorop di akhir. Ya. Ambil, imalahkan. Ya, dan seterusnya. Kita lihat langsung penjelasannya. Al-imalatu imalah adalah ibaratun an yunha bil fathati nahwal kasroti. Itu satu ungkapan, satu istilah ya dari di eh, dimiringkan yunha ya dimiringkan nabil fatati dengan fatah nahwal kasroti ke arah kasroh jadi gitu ya jadi dari fatah dicondongkan dimiringkan kepada kasroh wabil alifi nahwal yai ya dengan a dan dengan alif ke arah iya gitu ya sama ya. Ya, jadi imalah ini terletak pada dua ya. Jadi terletak pada dua hal yaitu pada fathah dan pada alif. Ya, pada fathah misalnya rohmah jadi rohmeh gitu kan. Itu. Ini kan kabilah-kabilah Arab itu ada yang sering ya menggunakan imalah ya. Seperti Bani Tamim misalnya. Sedangkan Hijaz ya, Ahlul Hijaz ke Madinah yaitu tidak menggunakan imalah ini dalam bahasa mereka. Jadi dia hukumnya boleh ya ketika memenuhi syarat-syarat ini. Yang alif seperti waduhe tadi kan. Di alif condong kepada iya. Watumalul alif ya. Nah, ini yang pertama. Alif diimalahkan idza kana torfan
Ya, apabila dia di akhir, terletak di akhir ujung ya, torob itu kan. Badalan min yain sebagai ganti dari iya. Jadi alifnya kalau dia itu menggantikan iya, maka dia diimalakan. Ya, au so'irotan ila dia atau menjadi iya. Ya, duna ziyadatin au syududin tanpa tambahannya. Maksudnya alifnya bukan merupakan tambahan ya, bukan alif tambahan atau syudud atau syad. Ya, jadi suatu bahasa yang syad walaupun dia alif ya, jadi kalau syad tidak bisa dimalahkan. Fal awalu ka alifi Roma wa marma. Nah, yang pertama seperti alif Roma dan marma. Ya, yang pertama itu kan tadi yang badal dari iya ya, karena Roma itu asalnya Romaya. Ya, marma asalnya marmayun ya, itu iya-nya berubah jadi alif. Ya, jadi di alifnya ini pengganti dari ya. Sehingga pada kata ini boleh diimalahkan menjadi rome gitu ya, marme. Wasani ka alif malha dan yang kedua seperti alif malha. Fainaha tasiru ya'an fitasnyati. Ya, sesungguhnya alif tersebut menjadi iya pada bentuk tasniah musanna. Jadi kalau ada alif pada sebagian perubahannya berubah jadi iya, ya itu juga sama. Walaupun alif ini bukan pengganti dari iya, alifnya alif asli dia sebagai alif, tapi pada sebagian perubahannya berubah jadi iya, seperti dalam musana menjadi malhayani. Ya, alifnya ini jadi iya kan, nah maka pada contoh malha juga dia bisa diimalahkan malhe itu ya. Waktu riza biqaulihi dan dibatasi ya dengan perkataannya atau keluar ya dari syarat ya tidak memenuhi syarat dengan perkataan duna mazidin au syudud ya tanpa tambahan atau syad bima yasiru ya bima yasiru ya yaan bisa babi ziyadati ya tasgiri ya dari apa yang berubah menjadi ya disebabkan dengan ziyadah ya tasgir misalnya ya. Jadi misalnya al kalian tadi boleh kalau alifnya bisa berubah jadi ya kan gitu ya dalam sebagian. Tapi dibatasi ya bukan dengan adanya tambahan ya. Bukan dengan adanya tambahan misalnya di sini ya tasgir, misalnya kufayun. Kufayun ya. Nah, itu kan asalnya kofa ya. Ditasgirkan ya ditasgirkan jadi kufayun. Nah, ini kan kufaiyah di sini adalah iya tasgir. Ada tambahan ya tasgir gitu ya. Makanya yang seperti ini kofanya itu tidak bisa diimalkan. Au fi lugatin syadatin atau pada bahasa yang syad kaqauli Hudzailin. Seperti perkataan Hudzail fi kofa pada kata kofa idza udifa ila ya'il mutakallim. Ya apabila diidofatkan kepada yang mutakalim ya kofaya ya kofaya. Nah ini juga tidak ya karena dia apa namanya dalam bahasa yang syad tadi itu kofaya. Jadi ini bahasa Huzail tapi dia syad ya menyalahi kaidah ya apa menyendiri ya dari yang lainnya. Harusnya kan kofaya gitu ya. Nah, kalau ini kan jadi kofaya. Ya harusnya kofaya. Wa asyara biqaulihi wa lima talihi hatanis ma apa namanya malha adima.
Ya, ila annal alif alati wujida fiha. Ya, kepada bahwa alif yang terdapat padanya sababul imalah. Ya, adalah sebab imalah wa in waliyat ha ha ta'nis, ya meskipun ya terletak setelahnya ha ta'nis. Ya, jadi yang syarat-syarat tadi ya, yaitu kalau alifnya pengganti dari ya atau bisa berubah dari ya ya tanpa adanya tambahan dan syarat tadi, pada syaratnya itu ya tetap diimalahkan meskipun setelahnya ada tak marbuto, ada tak tanis, ha atau ha tanis. Seperti fatah. Ya, nah, Oke. alif ini kan memenuhi syarat imalah tadi. Ya, alifnya itu fatah ini. Nah, maka ketika ada ta marbuto pun setelahnya tetap dia bisa diimalahkan jadi fatih gitu kan. Jadi bisa diimalahkan walaupun ada hak taknis setelahnya. Wa hakadha badalu ainil fi'li in yaul ila filtu kamadi khofwadin. Nah, begitu juga pengganti dari ain fi'il ya. Eh, ya jika menjadi filtu. Nah, ini kalau kalau alifnya terletak di tengah di ain fi'il. Kalau tadi kan di akhir ya. Kalau tadi kan di akhir alifnya. Nah, kalau ini alifnya di ain fi'ilnya. Ayat kama tumarul aliful mutatorrifatu, yaitu sebagaimana diimalahkan alif yang berada di ujung di akhir. Kama sabako sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Tumalil tumalul aliful waqi'atu badalan min aini fi'lin. Ya, diimalahkan alif yang terletak sebagai pengganti dari ain fi'il yasiru inda isnadihi. Ya, ia menjadi ketika disandarkan kepadanya ila ta'id domir, kepada tak domir. Ya, ala wazni fil tu, ya dengan wazan fil tu bikasril fa'i, dengan mengkasrkan fa. Ya, sawaun kanatil ainu wawan, sama saja ya, baik itu ainnya adalah wau, ya ka khofa, seperti kata khofa. Ya, khofa itu kan asalnya alif nya adalah wau, khofa ya, asal khawifa. Khawifa asalnya itu khawifa, khofa itu. Ya, awiyan atau ya seperti kaba, seperti ba, asalnya baya ya, baya biu ya makanya. Wakadana dan seperti dana. Ya, dana juga asalnya dayana ya, asalnya iya. Ya, asalnya iya. Faya juzu imalatuha kaqaulika, maka boleh mengimalahkannya seperti perkataanmu khiftu. Ya, khiftu itu kan asalnya apa namanya khawaftu ya. Oh, Ya, asalnya kan khawaftu, lalu kemudian diimalakan jadi kasro gitu. Jadi dari asalnya fathah khawaftu, eh, kemudian apa, wawunya dibuang ya menjadi khiftu. Asalnya kan khawaftu, asalnya fathah. Jadi kalau ini kan dari fathah ke kasro. Wadin tuh ya, wabi' tuh ya. Din tuh kan asalnya dayan tuh ya menjadi din tuh. Bayak tuh menjadi bi tuh. Fa'in kana fi'lu yasiru inda isnadi ilata ala wazni fudu bidomil fa'i. Jika fiilnya menjadi ya ketika ya, disandarkan kepada ta ya dengan wazan full tu bidomil fa, dengan mendomakan fa ya imtana atil imalah, maka tidak boleh diimalahkan. Jadi apa namanya, kalau fa fiilnya itu doma
Ya, fa'ilnya doma, futu ya karena memang apa? Dia ya, kalau yang hofa kan tadi walaupun wau tapi ketika di apa disambung itu jadi hibtu kan kasroh ya. Kalau ini kan doma ya. Si fa'ilnya doma, full tuh wazan full tuh. Nah, maka kalau fa'ilnya doma ya, dia tidak bisa diimalahkan. Ya, karena yang diimalahkan itu yang fathah tadi ya, fathah ke kasroh. Ya, nah contoh kola ya, wajala fala tumila, maka jangan mengimalakan kakaulika qultu wajultu. Begitu. Kata lilia wal faslu tufir biharfin au ma'aha ka jaibaha adir. Nah, begitu juga yang terletak setelah ya, ya jadi alifnya itu terletak setelah iya. Jadi ada ya dulu sebelumnya. Mutasilatan baik itu bersambung biha dengannya dengan iya tersebut ya nahu bayan seperti kata bayan. Nah, itu kan alifnya terletak setelah iya. Jadi ini syarat berikutnya ya. Jadi syarat boleh dimalahkan kalau alifnya terletak setelah iya. Nah, baik terletak setelahnya iya-nya itu bersambung tanpa ada huruf lain yang menghalangi. Jadi iya apa iya dengan alifnya itu bayan. Maka bisa dimalahkan jadi bayin gitu ya. Jadi apa mengarah ke iya. Nah, iya ini bersambung ya iya dengan alifnya nyambung au munfasilatan ya atau terpisah dipisahkan oleh huruf lain. Makanya di sini katakan uktufir wal faslu uktufir. Ya dan adanya pemisah uktufir dimaafkan ditoleransi diampuni ya. Jadi maksudnya boleh ya walaupun terselang oleh satu huruf ya atau nanti dua huruf ya bisa satu huruf atau dua huruf tapi syaratnya harus ada haknya ada huruf haknya ma'aha ya au ma'aha ya arfin au ma'aha ka jaibaha adir kalau yang dua huruf tadi ya kalau yang satu huruf tidak harus ada hak ya menurut syaratan biharfi dengan satu contoh yasar. Nah, yasar itu kan ya dengan alifnya terhalang oleh sin satu huruf. Ya, jadi iya dengan alifnya terhalang oleh satu huruf. Nah, ini boleh tetap diimalkan yaser gitu kan. Jadi yasar walaupun terhalang dengan satu huruf. Au biharfa ini ahaduma haun atau terselang dengan dua huruf. Nah, kalau terserang oleh dua huruf, ya, salah satunya ya harus ha. Jadi yang menyelangi ya, huruf yang menyelangi salah satu dari keduanya itu harus berupa ha, huruf H. Ya, kalau tidak ada huruf H maka tidak boleh. Contoh hadir jai baha. Nah, ini kan antara huruf ya dengan alif ya jai baha terhalang oleh dua huruf yaitu huruf ba dan ha. Nah, di sini ada haknya. Ada haknya, ada huruf haknya, maka boleh dimalahkan hadir jai bahe gitu kan. Di ha ini ya syaratnya. Fa'in lam yakun ahadu mahaan imtanatil imalah ya. Jika salah satunya bukan hak, maka tidak boleh imalah. Libu adil alif ya adil yai karena jauhnya alif dari ya nahu bainana. Nah, bainana ini kan tidak ada hak yang menyelanginya. Dua huruf yaitu dua huruf nun. Maka tidak boleh dibaca bainani gitu ya. Imalah ya harus bainana. Wallahu a'lam. Kada kama yalihi kasrun au yali talia kasrin au sukunin qad wali.
Begitu pula yang setelahnya kasroh. Jadi setelah alifnya, ya. Setelah alifnya itu kasroh. Ya, atau terletak setelah apa yang setelahnya setelah Sukun. kasrohnya di apa di depannya lagi gitu ya. Tidak langsung. Ya, huruf tersebut setelahnya kasroh atau Jadi sukun. Ya, nah, kasron wa fasrulha kala faslin yu'ad fadirha maka man yumilhu lam yasud. Ya. Ai kadzakatu marul alif begitu pula diimalahkan alif idza waliyatuha kasrotun. Ya apabila terletak setelahnya kasroh. Jadi setelah alifnya kasroh. Jadi setelah alifnya itu huruf yang berharokat kasroh. Nah, contoh alimin. Nah, ini itu kan setelah alifnya itu huruf lam itu kasroh harokat. tapi Itu bisa elimin gitu. Alimin jadi elimin. Elimin. Jadi imalah ya. Jadi boleh ya. Nah, jadi kalau setelah alif itu harokat kasroh. Au waqat ba'da harfin yali kasrotan. Ya, atau terletak setelah huruf yang di kasroh ya. terletak setelah huruf ba'da harfin setelah huruf Yang mengikuti yang kasroh ya. terletak setelah kasroh. Maksudnya misalnya kitab ini kita lihat contohnya. Kitab itu kan alif ya, ada alifnya ini di tengah. Ya, nah dia terletak setelah huruf ta yang sebelum ta-nya kasroh gitu. Itu ki ya dikata ki. Tetapi Jadi kasrohnya dikata ki-nya. Ya, jadi alifnya itu terletak setelah huruf yang huruf tersebut terletak setelah kasroh. Ya, kata kasrohnya itu pada apa ya? Dua wal huruf fathat sebelumnya ya. ya. Dua huruf sebelumnya. Ya. Jadi kan bahasanya gitu. Terletak setelah huruf yang huruf tersebut terletak setelah kasroh. Nah, itulah tadi ya yang dikatakan dalam bait kada kama yali kasroh au yali talia kasrin au yali talia kasrin. Ya, atau terletak setelah talia itu terletak setelah ya huruf yang huruf tersebut terletak setelah kasroh gitu kan. Jadi kitab, contohnya kitab aja. Ya kitab. Jadi huruf alifnya kitab ya huruf alifnya itu terletak ya setelah huruf yang terletak setelah kasroh, yang sebelumnya kasroh. Dua huruf sebelumnya kasroh lah gitu ya. Jadi Bukan tahu dulu satu. dalam dalam contoh ini boleh diimalahkan. Jadi kitab, gitu. Kitab jadi kitab. Au ba'da harfa ini atau terletak setelah dua huruf waliya kasrotan. Yang kedua huruf tersebut terletak setelah kasroh awaluhuma sakin ya. Yang pertamanya adalah sukun ini lebih banyak lagi. Jadi kasrohnya itu kalau tadi terserang oleh satu huruf lah ya. Kalau yang tadi kan kitab, alif Ya, dan kasroh yang sebelumnya terhalang oleh satu huruf. Kalau ini oleh dua huruf. Alif dan kasrohnya yang sebelumnya kasrohnya itu terserang oleh dua huruf. Ya, oleh dua huruf. Yang dua huruf tersebut huruf pertamanya sukun. Kita serang oleh dua ini huruf. Yang huruf pertamanya sukun shimlan. Nah, itu kan shimlan ini kan alif. Ini alif lalu
sebelumnya Mhm. terserang oleh dua huruf lalu kasroh. Nah, ini kan kasrohnya di huruf sinnya. Ya, kasrohnya ada di huruf sinnya. Kenapa ini? Simlalun. Ya, jadi alif dan kasroh, kasrohnya ada di huruf sin terserang oleh dua huruf mim dan la kan. Benar-benar. Mim dan la ini menghalangi alif dengan kasroh. Kasrohnya terhalang oleh dua huruf. Nah, dua huruf yang menghalangi kasroh dan alif, yang pertamanya harus sukun, yaitu mimnya kan sukun di sini. Shimlan. Jadi kalau kalau eh, huruf pertama yang menghalanginya bukan sukun, tidak boleh dimalahkan. Nah, jadi boleh dibaca shimlen gitu kan. Shimla jadi shimlen. Dimalahkan. Aukilahuma mutaharik wala. Boleh juga ya keduanya atau kedua huruf yang menghalangi antara kasroh dan alifnya itu berharokat, tetapi walakin ahadahuma ha haun, tapi salah satu dari keduanya adalah ha. Boleh juga dua huruf yang menghalanginya adalah berharokat, tidak sukun, tapi syaratnya salah satunya harus ada ha. Nah, contoh yuridu an yadribaha. Nah, an yadribaha ini kan huruf alif Ya, ya sudah ya. cukup. Lalu sebelumnya kasroh terhalang oleh dua huruf. Sebelumnya kasroh iri ya. Sebelumnya kan Yuri, kasroh terhalang Yuri. oleh dua huruf ba dan ha. Nah, ini ba dan ha ini dua-duanya berharokat baha. Tapi karena salah satunya adalah huruf H, maka boleh diimalahkan. Jadi syaratnya salah satunya harus ada huruf H. Kalau tidak ada huruf H tidak boleh. Ya berarti boleh dibaca yuridu an yadribahe gitu kan. Ya. Wa kadzalika yumalu ma fasala fihi ha wa bainal harfaini alladaini waqa'a ba'dal kasrati awwaluhuma sakin. Ya, nah begitu pula boleh diimalakan yang dipisahkan oleh, nah kalau ini oleh tiga huruf nih, kalau tadi kan dua huruf. Ya, jadi antara kasroh dan alif eh, boleh terselang, ya kan? Bisa oleh satu huruf tadi ya, oleh dua huruf dan yang pertamanya sukun atau dua huruf salah satunya H. Ya, nah sekarang oleh H dan dua huruf berarti ada tiga huruf. Ya, H dan dua huruf berarti ada tiga huruf. Nah, cuman huruf yang selain H-nya itu atau yang pertamanya adalah sukun. Ya, allada ini yang terletak setelah kasroh ya. Awaluhuma sakin. Yang pertamanya sukun. Nah, contoh hadani dirhamaka ya. Itu kata dirhamaka itu kan antara kasroh di huruf dal kasroh dengan Sama ya. alif terserang oleh berapa huruf? Hak mim. Ya, Tiga. hak mim. Ya, ro, ha, Tiga. mim. Ya, tiga huruf. Nah, setiga huruf itu kan salah satunya ha. Nah, yang pertamanya harus sukun. Huruf pertama itu ro-nya dir, ya. Dia harus sukun. Ya, nah, jadi kalau terserang oleh tiga huruf, salah satunya ha dan yang pertamanya sukun, maka boleh diimalahkan, ya. Dirhamaka, dirhamik, gitu kan. Diimalahkan. Ya, nah itu. Nah, kemudian wa harful isti'la yakufu apa? Non? Mudharon bukan mudharon, mudharo.
Wa harful isti'la yakufu mudharo min kasrin aw ya wa kadza takufuro. Ya. Ini huruf isti'la. Ini kan sebetulnya terkait erat dengan ilmu tajwid ya, ilmu qiraat. Tajwid ya sih. Ada kaitannya. Isti'anah. Ya inka nama yakufu ba'du muttasil. Au ba'da harfin au bi harfaini fusil kada idza qudima ma lam yankasir au yaskunithrol kasri kal mitwa amir. Huruful istilah. Huruf-huruf istilah sab'atun ada 7. Ya, yaitu al-kha, ya wasod, wadod. Jadi dia itu agak meninggi kan suaranya. Apa istilah? Lidahnya terangkat Ustaz. Ya, wadod, wadod, wadto, waddo, wal ain, wal qaf. Oh, Itu ada 7 ya. ya. Wa kullu wahidin minhuma dan masing-masing ya apa minhuma minhuma dari keduanya Minha. atau minha ya Minha Ustaz. Minha. salah satu Apa dari Ustaz? ketujuh itu ya. Menghalangi imalah ya. Menghalangi imalah huruf-huruf istilah ini idza kana sababuha kasratan zahiratan apabila sebabnya adalah kasroh zahiro au ya'an maujudah atau iya yang ada waqa'a ba'dal alifi mutasilan biha yang terletak setelah alif ya bersambung dengannya ya kasakhitin ya kasakhitin seperti sahid. Nah itu kan apa namanya setelah alifnya kan kasro ya sahid di syarat sebelum itu sudah dibahas. Jadi setelah alifnya itu kasro ya tetapi karena dia ada pada huruf isti'la yaitu kho ya kan sakhi ya contoh lain hasil nah itu huruf shod ya Short. sudah di kasroh di huruf shod maka terhalang ya tidak jadi imalah jadi dilihat hurufnya ya kalau istilah berarti tidak oh mafsulan biharfin atau terhalang oleh satu huruf karena fi'khin nah itu huruf istilahnya di kho huruf kho nafikhin ya memang setelah Nafikan. alifnya itu kasroh tidak pada huruf istilah ya si kasrohnya di huruf fa tapi setelahnya jadi setelah huruf fa-nya ada huruf kho nah, di situ huruf istilahnya di huruf kho ya jadi terselang oleh satu huruf si huruf istilahnya dari kasrohnya nah ini juga sama wanaikin huruf qaf istilahnya ya au harfa ini atau terselang oleh dua huruf ya jadi terselang oleh dua huruf kamanasyid nah itu kan manasyid itu setelah alifnya kasroh yaitu shin ya kasroh ya tetapi terselang oleh shin dan ya lalu ada to nah ini to-nya huruf istilah kamanasyid ya jadi ketika ada huruf istilah seperti ini baik di harokat kasrohnya langsung atau di huruf setelahnya atau huruf apa terserang oleh dua huruf. Ini juga menjadi penghalang dari diimalahkan. Ya, jadi tidak bisa jadi kamaneshi tapi kamanashi tidak boleh diimalahkan. Wa mawathiq ya itu alifnya terselang oleh dua huruf ya setelah dua hurufnya ada huruf isti'la. Wa hukmu harfil istilah fi man imala yu'tal lirra alati hiya ghairu maksura. Dan hukum huruf istilah dalam menghalangi imalah
Ya, diberikan ya, jadi hukumnya sama ya, diberikan kepada ro yang tidak kasro. Ya, yang tidak kasro wahiyal madmumah ya, yaitu yang domah nahu idarun. Ya, idarun. Nah, jadi sama ya. Jadi huruf istilah kan ro itu kan tidak termasuk istilah ya. Huruf ro kan tidak termasuk istilah. Nah, sama hukumnya dengan huruf istilah yaitu huruf ro dalam menghalangi imalah. Ya, dalam menghalangi imalah. Jadi huruf ro juga diberikan hukum yang sama dengan huruf istilah. Ya, tapi syaratnya tidak kasroh ro-nya. Ya, syaratnya tidak kasroh berarti doma atau fathah. Kalau kasroh berarti tidak terhalang untuk imalah. Nah, kalau yang menghalangi imalah ini adalah huruf ro yang doma atau fathah. Contoh idarun. Nah, idarun itu kan setelah alifnya huruf ro. Setelah alifnya huruf ro, nah, dia doma ro-nya. Nah, maka ini juga terhalang menjadi eh, karena memang dia jadi seperti istilah karena kan tebal ya kalau ro itu doma atau fathah itu kan dia tafkhim. Jadi ini juga terhalang dari imalah. Wal maftuha dan fathah nau hadani idaroni. Nah itu ro-nya fathah. Bihilafil maksuro alama sayati insyaallah. Berbeda dengan kasro sesuai dengan yang akan datang penjelasannya insyaallah. Wa asyara biqauli dan beliau berisyarat dengan perkataannya kada idza kudima ya al bait dan seterusnya ila anna harfal istilah al mutaqaddim yaqubu sababal imalah, bahwa huruf istilah yang ada sebelumnya ya, kalau tadi kan setelahnya ya, kalau sekarang sebelum sebelum huruf alifnya ya, ia kufu menghalangi juga menghalangi sebab imalah ya, menghalangi sebab imalah malam yakun maksuron selama dia tidak kasroh ya, huruf istilahnya tidak kasroh, berarti kalau kasroh tidak menghalangi, atau sukun yang terletak setelah kasroh ya, atau di huruf istilahnya itu sukun tapi dia terletak setelah kasroh, setelah huruf yang berharokat kasroh sebelumnya, maka itu juga tidak menghalangi kalau seperti itu ya. Tapi kalau tidak begitu maka menghalangi sebab imalah. Fala yumaluna, maka tidak boleh diimalahkan ya seperti soleh. Nah itu kan eh, sesuai syarat tadi ya, alif setelahnya kasroh. Nah cuman ada penghalang dari imalah yaitu huruf sebelum alifnya adalah huruf istilah, itu huruf sod. Huruf sod soleh maka dia tidak diimalahkan jadi selih gitu ya. Jadi tidak diimalahkan. Ya, tidak boleh diimalahkan. Karena sebelumnya huruf istilah, huruf sod. Ya, wa zolim. Begitu juga zolim. Karena huruf zo, ada huruf istilah, huruf zo-nya. Wa qatil. Ko, ya, huruf istilah. Wa yumalunahu. Dan diimalahkan seperti tilab. Nah, kalau ini boleh. Kenapa? Walaupun sebelumnya adalah huruf istilah huruf to, tapi huruf istilahnya kasro. Jadi boleh. Huruf istilahnya kasro, tilabti gitu ya. Jadi dia terhalang oleh satu huruf kan tadi lam, tilab.
Nah, dia boleh karena kasroh ya wagilab. Ini juga sama. Huruf ugonya istilah kasroh. Nah, atau dia tidak kasroh sukun tapi terletak setelah kasroh itu islah. Islah sebelum huruf alifnya ada huruf istilah yaitu sod. Nah, sodnya sukun dan terletak setelah kasroh yaitu i. I-nya kan kasroh. Hmm. Lalu sodnya sukun islah. Nah, ini boleh dimalahkan. Eh, Jadi bisa tilem, gitu, gilem, isleh, boleh. ya isleh, gitu. Boleh dimalahkan kalau yang Gitu. seperti ini. Wa kafu musta'lin wa ro yan kafu bi kasri ro kagoriman la ajbu. Yakni anau idata maharful istilah awir ro ala tilaisan maksuro. Ya bahwa apabila bergabung bertemu huruf istilah atau huruf ro yang bukan kasro ma'al maksuro bersamaan dengan yang kasro golabat humal maksuro dan didominasi ya keduanya oleh kasro dikalahkan oleh kasro ya, yang berharokat kasro wa umilat alif li ajliha dan diimalahkan alif oleh karenanya. Fayumalu maka diimalahkan seperti ala absorihim. Nah ini kan di sini bertemu antara ya yang alifnya itu kan absor bertemu dia eh, dekat ya dengan atau ada dalam kata tersebut huruf istilah dan huruf ro tapi huruf ro-nya kasro ya. Tadi kan di penjelasan sebelumnya kalau ro-nya kasro kan tidak dimalahkan kan. Ro-nya itu harus doma atau fathah. Jadi kasro ini jadi menghalangi pengaruh ya dari yang menghalangi malah baik itu huruf istilah atau huruf ro ya kan. Jadi kasro ini jadi menghalangi pengaruh gitu ya menghalangi pengaruh huruf istilah dan ro terhadap imalah ya. Nah, ketika ada dua ya ada dua antara istilah dan huruf ro atau ada dua yang menghalangi ya. Nah, salah satunya adalah kasro harokatnya atau ro ya apa ya salah satunya ya salah satu dari kedua penghalang dari imalah tersebut adalah berharokat kasro maka yang diunggulkan yang dimenangkan adalah yang berkasroh tadi sehingga tidak menghalangi dari imalah. Di sini kan ada huruf sod dan huruf ro di sini. Nah, ro-nya kan kasro abesor. Ro-nya kasro. Nah, yang dimenangkan ro yang kasro ini sehingga dia bisa diimalahkan abserihim. Jadi absorim, abserihim. Wadarul koror, wadaril koror dan koror eh, di situ ada apa? oh, Kata apa nih? Darilnya atau korornya? Korori ya, korori di koror kata koror karena setelah alifnya itu kasroh rohnya korori hmm. ya kasroh kan ya. Nah sebelumnya ada kof ada ro juga ya koror. Cuman yang dimenangkan huruf ro yang kasroh sehingga dia boleh diimalakan korer gitu ya. Koror jadi diimalahkan. Oh, Wa fahima minhu jawaza imalah nahu himar dan dipahami darinya bolehnya imalah hima apa
hima himarik Himaru, gitu ya. Himaru. Ro-nya kasroh. Jadi annahu idza kana alif karena apabila alif tumal li ajli ra'il maksuro ya dimalahkan ya karena ro yang kasro ma'awujudil ma'awujudul muqtado ya bersama adanya yang menuntut muqtadi ya harusnya pakai ya muqtadi yang menuntut litarkil imalati untuk meninggalkan imalah wa huwa harful istilah yaitu huruf istilah awir ro allati laisat maksuratan atau ro yang bukan kasro ya atau ro yang bukan kasro itu kan yang menuntut untuk atau menghalangi dari imalah ya fa imalatuha ma adamil muqtadi ya litarkiha aula wa ahro ya, maka mengimalahkannya bersamaan dengan tidak ada yang menuntut untuk meninggalkannya atau menghalangi dari imalah itu lebih utama dan lebih dipilih ya lebih utama dan lebih dipilih himarika ini himarika ya Imaruka, Imaruka, Imaruka. riba kasroh karena kan ini apa boleh kalau rohnya kasroh boleh dimalahkan himarik jadi himerik gitu ya jadi dimalahkan karena rohnya kasroh ya kemudian juga karena tidak ada yang menghalangi imalah tidak ada huruf istilah di sini di kata himarik ini ya, jadi karena jangankan tidak ada imalah atau tidak ada huruf istilah ya yang menghalangi imalah ya, apa jangankan tidak ada pun tetap dimenangkan roh kasrohnya kan gitu walaupun ada huruf istilah seperti absor him koror ya Outside. kan ada huruf istilah yang bisa menghalangi imalah ya tetapi ada ro yang kasroh nah ro kasrohnya dimenangkan dari Jatuhnya huruf istilah ya dimenangkan dari huruf istilah nah apalagi kalau tidak ada apalagi kalau tidak ada huruf istilah yang menghalangi dari imalah itu lebih dipilih imalahnya itu lebih boleh lagi gitu kan himarik apa himerik ya nah sedikit lagi ya kita selesaikan imalah ini wala tumil li sababin lam yatasil wal kafu qad yujibuhu ma yanfasil. Ya idzan fasala sababul imalah lam yu'athir. Apabila sebab imalahnya itu terpisah maka tidak memberi pengaruh. tasul. Bihilaf sababil man'i berbeda dengan sebab sebab yang menghalangi imalah. Wa innahu qad yu'athiru munfasilan. Terkadang ia memberi pengaruh ya walaupun terpisah. Fala yumalu maka tidak boleh diimalahkan ata qasimun. Ya ata qasimun. Ya apa namanya? Alifnya ya sebelum alifnya itu ada huruf ko ya kan? Kok bangun. Ada huruf ko yang dia itu huruf istilah ya yang menghalangi dari imalah itu. Nah, bihilafi ata Ahmadu berbeda dengan ata Ahmadu. Ya, jadi kalau sebab imalahnya terpisah ya atau terhalang ya, terhalang maka tidak memberi pengaruh ya, tidak memberi pengaruh.
Beda dengan yang menghalangi tadi, ya berpengaruh ya. Ya, wa qad amalu li tanasubin bila dain siwahu kaimadan wa tala. Ya, terkadang apa qad amalu sungguh mereka mengimalakan dengan karena munasabah tanpa ada yang menuntut ya selainnya seperti imada wa tala ya, dan seterusnya ya. Qad tumalul aliful ghaliyah min sawil imala terkadang alif yang kosong dari sebab imalah diimalahkan di tanah subi alifin qoblah karena menyesuaikan dengan alif sebelumnya mustamilatin ala sabil yang mencakup kepada sebab imalah kaimalati alifisannya seperti mengimalahkan alif yang kedua min nahwi ya seperti imadan ilimuna sabatil alif al mumalah qoblaha menyesuaikan dengan alif yang diimalahkan sebelumnya imada ya. Ya, jadi dia untuk menyesuaikan dengan alif yang diimalahkan kan sebelumnya ada alif kan imada imad itu kan apa diimalahkan maknya ime gitu kan. Nah, kemudian yang daknya itu juga alif dia ikut diimalahkan juga. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan alif yang sebelumnya diimalahkan. Jadi email din. Wa kaimalati alif tala wa tala ini contoh ya tala itu kadalika begitu juga ya tala tale itu kan. Qatumal ali udah ya kemudian berikutnya wala tumil malam malam yanal ya tamakuna duna samain goiroha wa goirona. Anda jangan mengimalakan ya apa yang tidak memiliki kemungkinan. Tidak ada sebab selain yang didengar ya dari orang Arab sama al-imalah min hawasi apa malam tamakuna itu maksudnya isim mutamakin ya. Isim mutamakin maksudnya mutamakin itu yang murob, isim murob. Ya al-imalah min hawasil asma'il mutamakinah. Imalah itu termasuk kekhususan isim-isim yang mutamakin, isim-isim murob. Mutamakin maksudnya murob. Fala yumalu ghairul mutamakin illa samaan. Tidak boleh diimalahkan yang selain isim murob ya kecuali memang didengar dari orang Arab sama. Ya jadi isim mabni misalnya pada isim-isim mabni itu nggak boleh secara asal. Tapi kalau memang didengar dari orang Arabnya ada yang mengimalahkan ya maka boleh illa hawana fa innahuma yumalani kiasan mutoridan kecuali ha dan na ya dia diimalahkan secara kiasi ya diterapkan pada semuanya tidak hanya sama jadi lawan dari sama itu kan kiasi ya ada samai ada kiasi kalau kiasi itu jadi kaidah jadi kalau kiasi itu jadi kaidah yang diterapkan secara menyeluruh ya. Kalau sama itu hanya didengar dari beberapa kata saja dari orang Arab. Ya, nah kalau hadana itu memang apa kiasi menjadi kaidah. Hadana ini kan dia isi mabni ya bukan murob. Hadana ini kan domir ya. Domir kan isi mabni. Seharusnya kan tadi apa namanya harus isi murob ya yang dimalahkan ya. Tetapi dari isi mabni ada juga yang diimalakan secara kiasi yaitu ha dan na. Kalau selain ha dan na berarti
Begitu masmu saja didengar. Fain nama apa? Nahu contoh yuridu an yadribaha wa marra bina. Itu kan di kata yadribaha yadribahe gitu kan. Marra bine. Ya, karena isim mabni. Wal fathah qabla kasri ra'in fi turab amil dan fathah sebelum kasroh ro dalam apa di akhir ya di akhir kata amil imalakan kalil aisari mil tukfal kal kulaf kadal ladhi talihi ha atanis fi waqfin idza makana ghairu alif. Aitu malul fatah qabla ra maksuro dimalakan fatah sebelum ro yang berkasroh waslan au wakfan baik itu wasol ataupun wakob maksudnya ro kasrohnya ya ro kasrohnya baik itu diwasolkan ke kata berikutnya ataupun wakob tahu contoh bisharorin nah itu kan sebelum ro kasroh itu fathah ya jadi fathah sebelum ro kasrohnya rin bisharorin rinnya itu ro kasroh lalu sebelumnya fathah. Nah, fathahnya ini boleh diimalahkan. Jadi bi, apa? Bisharerin. Ya bisharerin, Syaril. bisharerin. Jadi kalau tadi kan mengimalahkan alif ya, tadi pembahasan pembahasan tadi mengimalahkan alif. Nah sekarang yang fathah juga sama ya. Jadi yang setelahnya adalah ro kasroh itu boleh diimalahkan bisharerin. Baik dia wakob ya bisharer, syarer berarti kan apa namanya disambung ya bisa daring. Kalau walil aisari mil kalau yang bisa rorin berarti dia wakop ya contoh wakop ya. Lil aisari mil nah, berarti ini wasol. Ya, jadi ro kasronya diwasolkan lil aisari mil nah, ke kata mil yang setelahnya. Nah ini berarti huruf sa-nya li aisari. Sa-nya ya setelahnya adalah ro kasro, nah boleh diimalahkan. Wa kadzalika yumalu ma waliyahu hautanis minnahu qayyimah ni'mah. Nah, begitu juga. Nah, ini untuk fathah ya. Jadi fathah diimalahkan yang setelahnya adalah huruf H. Setelahnya hak taknis ya, hak taknis tanda muannas ya. Nah, itu boleh. Contoh qayyimah berarti menjadi qayyimah, Koibe. 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 qayyimah, ni'mah. Koibe. Itu kita Meme. sering dengar ya di orang Arab kalau kalau yang sering Iya. nyimak misalnya di orang orang Suriah ya orang-orang Suriah misalnya Syam itu mereka sering imalah dalam dalam ucapan dalam pembicaraan nikme hadi nikme nikmah Nabi ini nikme nikmat. ya beda dengan Saudi kan dengan Saudi ya Hijaz Hijaz itu kan ya Mekah Madinah ya dan sekitarnya. Nah, kalau yang lainnya ya, seperti Suriah itu sering ya. Kalau yang suka mendengar masyai ya dari Suriah itu mereka sering ya imalah dalam pengucapannya itu. Ya hadi ini misalnya saya di Suriah itu ya Allah yarham apa Muhammad Ali Asobuni ya itu yang penulis kitab apa Sofatu Tafasir ya dan juga Ulumul Quran tafsir Ahkam ya yang terkenal itu kan dari Suriah itu kalau kita menyimak penjelasan beliau itu secara imalah itu ada banyak imalahnya Suriah itu rata-rata ya jadi itu penjelasan tentang imalah sudah selesai
Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan kita Ustadz, mau nanya dikit boleh ya Kak? silakan Bu. Ustadz berarti termasuk yang ini ya apa mudof ileh itu jadi boleh begitu? Harusnya kan mudofun ilahi atau ai jadi ae gitu. Oh, enggak, kalau kalau Cuma imalah itu kan kan kita. alif jadi iya Bu. Kalau itu memang iya kan. Oh iya ya yang fathahnya berarti kan ya. Jadi ileh gitu. Ae itu Iya. siaknya beda ya. Allah alam itu kalau yang Ustadz boleh nggak diambil itu ya. kesimpulan gini Tat? Hmm. Jadi tadi kan fiil jadi yang disebut imalah ini termasuk huruf juga Tat atau dia bunyi aja yang bisa miring Tat? Kalau kayak baya'a jadi ba'a, kalau di kaidah tasrif kan ya-nya berubah jadi alif karena sebelumnya ada fathah. Kalau di sini kan em, apakah huruf juga termasuk yang imalah tadi Tat gitu? Malah ini pembacaannya Bu. Bukan di Oh, hurufnya. hanya Hurufnya mah tetap. bacaannya ya. Oke. Jadi di pembacaannya gitu ya. Jadi kalau Kayak kalau di hurufnya tetap alif atau fathah, harokatnya tetap fathah, cuman dibacanya jadi miring gitu. Hmm, ya, Jadi ya. yang kita kenal cuma pembacaannya jenis letak di ya kan. pembacaannya. Iya. Jadi bisa jadi ya mudofun ileh tuh Tat. Jadi la-nya jadi le. Bisa nggak tuh ya? Menilai. Itu Tapi sih tadi orang masuk syarat nggak ya itu? Kayaknya nggak ada kalau yang Kenapa Ustaz? masuk syarat nggak tuh tadi yang Ah, iya, banyak banget tadi harus dihafal dulu kayaknya. iya syarat-syaratnya cukup kalau banyak. yang kita Cuman, Ustaz, kalau yang kita kenal itu di Majreha ya Tad. eh? Nilai Majreha wa Ya, mursaha ya, ya. di Majreha itu kan Itu yang kalau di masyhur. kiroat kita yang harus yang ibaratnya hanya satu kan itu aja ya kalau nggak salah ya. Iya, iya Ustaz. Di Yang riwayat masyhur itu Majreha saja. nilai Majreha wa mursaha. Mm-mm. Kalau di kiroat lain kan banyak tuh ada kiroat apa ya Hamzah ya kalau nggak salah yang banyak imalahnya. Kalau Ya, yang ya, bab yang memenuhi dimonyongkan, syarat-syarat ini sama ya. Jadi khususnya ketika membaca Al-Quran. Tapi kalau membaca Al-Quran ini harus sesuai kiroat. Walaupun tadi memenuhi syarat itu boleh dimalahkan, tapi kan tidak boleh ya pada kiroat-kiroat yang tidak menggunakan imalah. Ya kecuali Iya kalau kita kiroat yang menggunakan imalah tadi dengan syarat-syarat ini sebenarnya syaratnya sama oh iya. dalam membaca Quran juga. Ustaz, kalau yang dimonyongin Tat, yang latak mana itu Tat, itu mah nggak termasuk imalah Itu berarti itu ya? mah Ismam, Bu. Ismam itu ya, Ismam. Jadi itu mah iya, oke. Ismam itu kayaknya nggak masuk pembahasan nahu itu mah pembahasan kiroat. Oh, oke. Kayaknya sih nggak ada ya. Nggak ada kayaknya Ada ya. di pembahasan yang kiroat ada Ismam, ada apa lagi itu? Kalau di tajwid itu Fakta bukan yang ada yang lupa lagi saya. ruban bacanya. Ada tiga itu ada Imala, ada Ismam, satu lagi apa? Guroba sudah. Ada yang udah mendalami tajwid. Pak, Ada tiga ini. iya. Ya baik kita bukan ya Insya Allah. Ya, Ustaz. Tinggal apa namanya sering di murojaah lagi kalau ingin dikuasai. Penting kita udah tahu gambarannya lah Insya Allah. Ya, Ustaz. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Syukran, Ustaz.